Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan Jemaat Tuhan yang terkasih, secara khusus buat Jemaat Tuhan yang ada di GBI Kolonel Sugiono Bondowoso. Bersyukur buat hari ini kita bertemu kembali dalam konten yang spesial, Thanks God It's Friday. Ya, di Jumat spesial ini kita akan membahas bersama-sama dengan tema yang khusus, Love God with Passion, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya biarlah hari ini menjadi berkat tersendiri dalam acara kita, konten spesial ini. Dan hari ini pun kita akan ditemani dengan satu partner yang luar biasa, rekan saya yang luar biasa yang diberkati Tuhan, dan tidak asing bagi kita semua. Saya ditemani oleh Mas Diananto. Shalom Mas, selamat malam. Shalom, selamat Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke. selamat pagi, siang, sore ya. Oke, ya thank you buat Apa kehadiran. kabar Pak Yan? Puji Tuhan, sangat dahsyat dan luar biasa. Saya percaya juga Mas Dian luar biasa ya. Ya, tambah bertumbuh, berkembang ke kanan dan ke kiri. Puji Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan ya. Haleluya. Oke. Nah, kita langsung aja nih ya, Mas. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tidak banyak pertanyaan, tapi mungkin dalam waktu yang singkat ini saya ingin menggali beberapa hal yang bisa menjadi berkat buat kami semua ya. Nah, kalau kita belajar tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, khusus buat Mas Diananto sendiri ya, bagaimana caranya sih Mas buat kehidupannya Mas Diananto sendiri untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kehidupan? Monggo Mas. Mengasihi Tuhan itu sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan ya, karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanannya ya, dengan turun ke dunia ini memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu merupakan kasih yang sangat luar biasa.
Dan kalau kita mengasihi Tuhan itu sudah memang seharusnya dan tidak bisa ditawar lagi ya. Jadi kita hidup saat ini ya kita harus mengasihi Tuhan. Kalau tadi ditanyakan Pak Yan bagaimana cara kita atau saya ya untuk mengasihi Tuhan, ya puji Tuhan kalau saya saat ini dipanggil Tuhan untuk melayani full timer ya, full heart, full ya pokoknya full semuanya untuk melayani Tuhan. Ya tentunya cara saya mengasihi Tuhan ya harus saya mengerjakan tugas pelayanan saya dengan sepenuhnya. Ya tidak hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Apapun tugas yang diberikan pelayanan ya harus kita terima karena itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Ya bohong ya kalau kita ngomong mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mau melayani Tuhan, artinya kita pelayanan pun juga milih-milih, itu ya bohong kalau kita ngomong mengasihi Tuhan tetapi kita tidak sepenuh hati dalam melayani. Dan tentunya juga kalau kita bicara mengasihi Tuhan, tentunya kita juga harus mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita, di sekitar kita, dimulai mungkin dari keluarga kita, anak istri kita, orang-orang terdekat kita, lalu orang yang bertemu dengan kita harus mengasihi mereka. Kembali lagi kalau kita ngomong, bicara, oh saya mengasihimu Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita, itu juga bohong. Bagaimana kita mengasihi yang tidak terlihat, padahal orang-orang yang terlihat saja kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengasihi. Berarti kesimpulannya, kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mungkin musuh kita juga ya, mau ndak mau, namanya kita sebagai pengikut Tuhan ya kita harus mengasihi. Mungkin ada orang yang menjahati kita ya, kita harus tetap mengasihi. Dan itu memang mungkin dalam tanda kutip resiko kita mengikut Kristus ya harus mengasihi semua orang termasuk musuh kita, karena Tuhan juga mengatakan seperti itu, kasihilah musuhmu ya. Nah pertanyaannya gini, punya musuh nggak ya, Mas? Sepertinya ada ya, karena gini, karena setiap ya mungkin saya tidak menganggap mereka musuh, tetapi mungkin ada orang-orang yang sekitar kita itu menganggap kita musuh. Mungkin bukan secara frontal, dia Nanto ini musuhku, enggak, tetapi mungkin ada secara tidak sengaja, mungkin kata-kata saya atau perilaku saya mungkin menyakiti dia yang tidak sengaja, itu membuat dia sakit hati. Secara tidak langsung pasti dia ada perasaan yang sakit ya, terus mungkin menganggap saya musuh dalam tanda kutip. Setiap tingkah laku saya dianggap tidak benar, ya kita tetap harus mengasihi dia. Ya, memang ya berat tapi harus itu. Itu kan tadi yang Mas Diranto alami bahwa ya kita mengasihi Tuhan betul-betul nggak hitung-hitungan lah. Seperti di Ulangan 6 ayat 5, Markus 12 ayat 30 bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu kan yang kita mau kasih sama Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya gini loh. Kita mengasihi Tuhan, iya, tapi beberapa banyak keluh kesah yang keluar gini. Kita melayani Tuhan, tapi kita bilang gini, loh kok maaf ya, PK-nya atau persembahan kasihnya kok kecil sekali buat saya ya, kok hitung-hitungan bagi Tuhan ya. Nah itu gimana Mas Dian kalau kita temukan hal-hal seperti gini? Pasti ada orang yang seperti itu ya. Saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi apa yang saya dapat kok cuma segini. Ya itu manusiawi ya Pak ya. Manusia pasti ada kalanya berpikir seperti itu. Tetapi yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita melayani Tuhan itu tidak cari untung rugi ya. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita melayani Tuhan, pasti Tuhan itu tidak akan menutup mata. Mungkin apa yang sudah kita tabur, istilahnya kalau kita melayani Tuhan itu sama dengan kita nabur ya. Apa yang kita tabur mungkin kita tidak langsung menuai. Mungkin mungkin saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya tidak langsung kaya, saya tidak langsung hidup enak. Tetapi percayalah nanti anak cucu kita itu pasti akan menuai.
Ini Amin, sebagai amin. contoh ya, kesaksian nih. Saya bersyukur dilahirkan di keluarga Kristen, tetapi latar belakang ayah saya ini adalah, beliau almarhum ya, ayah saya ini adalah seorang penjahat dulunya, penjahat. Jadi preman lah, bisa dikatakan preman, tetapi bersyukur Tuhan tangkap ayah saya ini menjadi orang Kristen dan akhirnya melayani sangat setia sekali. Jadi saya bisa melayani sampai sekarang ini ya, saya melihat contoh beliau, teladan beliau melayani. Bahkan sampai detik-detik beliau mau meninggal, sakit parah itu beliau masih melayani. Jadi hari Sabtu itu dia latihan main musik, beliau main keyboard, latihan main musik. Untuk acara hari Minggu dibonceng adik saya ke gereja latihan, sama sakit, selesai pulang, minggunya mau melayani tidak kuat, jadi harus ke rumah sakit dan akhirnya dioperasi, meninggal. Dan itu membuktikan kalau ayah saya memang setia melayani Tuhan meskipun dalam keadaan yang sakit parah, sekarat, tetapi dia masih mau melayani Tuhan. Ya mungkin tidak secara langsung ayah saya setia melayani terus dia langsung kaya atau hidupnya enak, enggak, tetapi ini bisa dibuktikan dengan pemeliharaan terhadap anak-anaknya. Puji Tuhan, saya sekarang juga melayani. Itu adalah buah yang ditabur oleh ayah saya. Yang kedua, adik saya juga melayani, dan adik saya yang kedua ini, mohon maaf ya, cara berpikirnya ini enggak pinter, tetapi puji Tuhan sekarang dia itu bisa kerja di pabrik pindad. Kalau Pak Yan tahu, pabrik pindad itu pabrik peluru, pabrik senjata. Dia bisa diterima di sana dengan ijazah STM. Padahal saingannya ya sarjana S2 dan sebagainya, tapi dia bisa diterima di situ. Adik saya saja itu Pancasila enggak hafal, Pak. Di tes Pancasila 1 sampai 5 enggak hafal. Tetapi kenapa kok dia bisa masuk? Itu saya bisa simpulkan itu karena apa yang ditabur ayah saya. Akhirnya anak-anaknya menuai. Terus adik saya yang nomor 3 dan keempat, secara keuangan tidak mampu kami gitu loh. Mau kuliah juga tidak mampu, cari kerja juga tidak bisa. Puji Tuhan, beberapa bulan yang lalu adik saya dua-duanya itu dapat beasiswa untuk kuliah di PGRI gratis, dapat uang saku. Dua-duanya, adik saya nomor 3 dan keempat. Ini bukti Tuhan itu tidak pernah berhutang. Jadi apa yang ditabur oleh orang tua saya, oleh ayah saya, oleh ibu saya, Tuhan bayar lunas. Adik saya yang seperti itu, nomor 2 bisa kerjanya enak, kerja bagus, gaji yang cukup lah. Adik saya nomor 3 dan keempat bisa kuliah dengan free, bahkan dapat uang saku. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Mau ngomong apa lagi? Ya Tuhan itu luar biasa. Artinya ya kalau kita mungkin sekarang melayani, kita tidak bisa mendapatkan upah langsung. Ya enggak apa, tetap setia melayani, tetapi percayalah anak cucu kita nanti pasti akan menuai, karena Tuhan memang Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak akan pernah berhutang. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Sudahlah wis. Pokoknya intinya melayani Tuhan, wis percayalah, gandolo Gusti, gandolo Tuhan, pasti Tuhan akan membalas apa yang kamu lakukan, gitu saja. Yang harus kita tanamkan. Amin. Nah, saya teringat juga buat diri saya sendiri sih, maksudnya yang tadi Mas Dian bilang gitu. Saya belajar ya, ini saya juga minggu kemarin baru kesaksian. Kebetulan saya juga lagi pimpin ibadah di satu gereja di Jayapura, gereja cabang kami. Saya bilang sama jemaat dan beberapa teman-teman, saya juga brief, saya bilang selama saya melayani di gereja, walaupun saya sebagai pemimpin, sebagai perintis gereja di Papua ya, di tempat saya nggak pernah minta, sekalipun saya punya hak untuk dalam PK dan segala macam, saya nggak pernah minta. Dan setiap apa yang saya lakukan, malah saya menabur, ya. Karena satu yang saya pegang, bahwa sumber berkat itu Tuhan. Ya. Harta saya itu Tuhan. Nah, itu yang membuat saya sampai hari ini kuat dan betul-betul merasakan, menikmati bahwa saya ngapain tuntut gereja. Ya kalau ada apa-apa saya tinggal angkat kepala, saya bilang, Tuhan, saya kan hamba-Mu, saya anakmu. Masa kok nggak berkati saya? Nah, itu sih Mas Dian.
Thank you Mas Dian ya, luar biasa. Ya. Ya buat teman-teman semua, Bapak Ibu rekan-rekan yang melayani Tuhan, jangan takut ya bahwa Tuhanlah harta kita. Kalau kita cuma kita gandoli bahwa ke pekerjaan kita, pelayanan kita itu yang menjadi berkat buat kita, salah besar. Tuhanlah sumber berkat bagi kita. Nah, yang terakhir Mas Dian, saya mau nanya ini. Nah, ada kendala nggak yang dihadapi Mas Dian secara khusus ya dalam proses-proses melayani, mengasihi Tuhan? Nah, mungkin sampai begini, saking melayani Tuhan yang dengan luar biasa sampai kadang mungkin istri ngomong, ya wes Pak, nggak usah pulang sekalian, tidur di gereja aja, bawa kasur dan segala macam. Pernah nggak gitu? Ada kalian seperti itu. Protes-protes dari istri, anak itu ada karena pekerjaan saya, tugas saya kan di multimedia ya. Multimedia itu memang memerlukan ekstra waktu yang tidak mengikuti jam kerja ya, tidak mengikuti jam kerja. Kapan saja kalau memang butuh ya sudah langsung. Itu kadang-kadang memang kebablasan Pak. Kadang-kadang terlalu konsen ke pekerjaan sampai melupakan kalau kita atau saya itu mempunyai anak istri. Jadi mereka protes, kapan sih Papa ini ada waktu untuk untuk ngantar Owan jalan-jalan. Mungkin barusan seminggu yang lalu ya, anak saya Roland itu telepon saya sama istri saya kan keluar. Mah, Owan boleh ikut Opa ke Kasihan? Ngapain? Ya pokoknya ikut. Owan bosen di rumah. Owan enggak pernah diajak jalan-jalan. Saya langsung, oh Tuhan, ampuni saya karena sebetulnya ya pekerjaan kalau dituruti ya selalu ada. Dan itu memberi pelajaran kepada saya harus memanage waktu saya. Ya kalau kita ngomong mengasihi Tuhan tetapi kita tidak bisa mengasihi anak dengan cara dia mengajak jalan-jalan, itu juga salah ya. Kalau kita fokus ke pekerjaan, fokus ke pelayanan tetapi melupakan anak istri kita, itu ternyata juga salah ya. Kita memang harus bisa seimbang, harus bisa memanage waktu ya. Kendala seperti itulah yang dialami. Tetapi kadang-kadang kendala itu dalam kita mengasihi Tuhan ada dua ya, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau yang dari dalam namanya manusia itu kadang-kadang ada yang namanya titik jenuh Pak. Dalam kita melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan kadang-kadang titik jenuh. Aku jenuh sih melayani seperti ini, aku mau seperti ini. Dan itu yang harus kita lawan ya. Jangan sampai kita melayani Tuhan atau mengasihi Tuhan itu jenuh. Itu yang harus kita lawan. Terus kalau yang dari luar ya seperti itu tadi ya. Ya mungkin ada orang-orang sekitar kita yang mungkin secara tidak sengaja mungkin menyakiti kita atau berbuat tidak enak kepada kita. Itu kadang-kadang membuat kita itu tawar hati. Percuma tuh, aku sudah melayani sungguh-sungguh tetapi orang-orang yang sekelilingku tidak menghargai, mungkin atasanku tidak menghargai. Itu yang mungkin muncul dalam kehidupan kita, yang itulah yang harus kita lawan, yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Aku melayani Tuhan kok, aku bukan melayani manusia. Ya manusia menyakiti ya sudah lah, yang penting fokus kita kepada Tuhan. Tetapi itu tidak mudah ya. Bagaimanapun kita masih manusia, kadang-kadang kalau ada orang-orang yang menyakiti kita ya awas ya. Gitu. Tetapi ya kita harus belajar mengendalikan diri kita. Sekali lagi kita melayani adalah melayani Tuhan. Kita tidak perlu memandang manusia. Yang penting penilaian Tuhan kepada kehidupan kita ya. Kalau nilai manusia aja, nilai kita tidak baik ya sudah tidak apa-apa. Tetapi yang penting Tuhan menilai kita baik ya. Tetapi jangan Tuhan saja menilai kita baik, tetapi kita juga harus berusaha supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa menilai kita baik ya. Memang ya harus seimbang ya, harus kita berhikmat juga sih, seperti itu Pak. Nah ini saya mau share satu ayat nih, Wahyu 3 ayat 19 bilang begini, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah itu tadi saya pegang tadi kata-kata Mas Dian bahwa faktor dari dalam kadang ya, kadang keengganan, malas, kadang rasa sudah jenuh. Nah kadang akhirnya pelayanan itu hambar kalau kita masuk dalam masa-masa ini. Nah makanya kan Tuhan izinkan bahwa kita harus, kalau kita mengasihi Tuhan, barang siapa mengasihi, bahkan Tuhan bilang kalau dia kukasihi,
ia kutegur dan kuhajar. Jadi bagi kalau kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, kalau Tuhan menghajar kita, menegur kita, itu hal yang wajar. Supaya apa? Kita kembali ke jalan-jalan Tuhan, bertumbuh dan semakin dewasa sama Tuhan. Jadi jangan takut teman-teman, seperti Mas Dian bilang tadi, ngalami proses dari dalam, dari luar, yaitu terima dan betul-betul berserah sama Tuhan. Kalau ada yang perlu dibereskan, bertobat, misalnya dengan keluarga. Kita punya masalah dengan keluarga belum selesaikan, anak-anak kita mungkin tidak terlalu perhatikan hari-hari ini, atau mungkin orang tua kita yang punya orang tua yang belum menikah, mertua kita yang sudah yang berkeluarga. Ayo, jadi kembali hal-hal gitu yang kadang menjadi duri bagi kita. Kalau kita nggak perhatikan hal ini, menjadi berkat buat mereka, pelayanan kita akan sia-sia. Tadi Mas Dian bilang, mau sehebat apapun, tapi kalau kita abaikan hal gini, maka semuanya sia-sia. Ya, thank you Mas Dian ya. Jadi luar biasa banget ya malam hari ini kita belajar ya. Jadi mengasihi Tuhan harus ada dampaknya dalam kehidupan kita. Nggak hanya jago, orang bilang gini, jangan jago kandang, jangan cuma nanti hari Minggu atau kita di dalam event-event ibadah kita keluarkan jurus-jurus kita semua, kita melayani hebat-hebat, tapi kalau setelah itu ya bukan haleluya lagi, halelupa. Ya justru memang perjuangan kita itu bukan di hari Minggu ya, di kehidupan kita sehari-hari itu loh. Apakah kita bisa berdampak buat orang lain? Ya kalau Minggu ya semua orang bisa kudus, haleluya. Tapi keseharianmu itu loh, dengan keberadaanmu itu bisa jadi berkat nggak buat orang lain? Itu yang jadi PR buat kita semua ya. Untuk menjadi kelihatan kudus gampang ya, tinggal berdoa, jungkir balik apa itu gampang, tetapi keberadaanmu itu berguna nggak buat orang lain? Dengan keberadaanmu itu orang damai sejahtera enggak? Jangan sampai dengan adanya kita itu orang seperti ini, wah ada Dian lagi, malas ketemu orang ini. Jangan sampai seperti itu ya. Seharusnya kalau kita datang, wah ada Pak Ian ini keren, nggak ada Pak Ian nggak rame. Wah itu ya seharusnya ya. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Itu yang jadi PR kita, jadi tugas kita bersama-sama. Amin. Oke, terima kasih buat sharing kita hari ini ya Mas Dian, yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua, saya percaya di acara kita yang singkat ini, dalam konten kita ini, biarlah ini menjadi berkat ya. Kita punya pengalaman masing-masing, punya kesaksian masing-masing, tapi biarlah semua itu akhirnya kembali. Kita harus menjadi teladan, menjadi berkat. Karena saat kita mengasihi Tuhan, kalau kita tidak menjadi dampak, tidak menjadi teladan, berarti sia-sia semua dalam hidup kita. Ya. Oke, terima kasih Mas Dian, dan sekaligus saya dalam momen ini ingin menyampaikan bahwa ini spesial konten saya sebagai orang yang membina acara ini akan selesai di babak ini, dan untuk nextnya dalam konten TGIF kita akan diestafetkan kepada Mas Diananto ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, welcome buat Mas Diananto ya, untuk nanti TGIF kasih kekuatan. Haleluya. Bantalam. Amin. Oke, tapi saya anytime, anywhere, sekalipun saya jauh, saya siap support buat kita semua. Dan saya percaya bahwa acara ini harus memberkati, dan sharingkanlah kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Walaupun acara yang singkat, tapi saya percaya kalau kita mengikutinya dengan baik, ada maksud, ada rencana Tuhan, ada poin-poin rema yang bisa kita dapat di dalamnya. Oke, demikian yang akan kita lakukan di next episode selanjutnya dengan Mas Diananto, dan saya tutup acara kita hari ini dalam konten kita TGIF, Thanks God It's Friday, dengan tema mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Mas Dian buat waktunya. Tuhan memberkati. Salam juga buat keluarga dan semua rekan-rekan dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak Pak Yan buat sharing yang sangat luar biasa. Dan saya akan melanjutkan tongkat estafet TGIF di TGIF Musician. Mohon bimbingannya, mohon dukungannya supaya konten ini boleh terus memberkati jemaat dan tentunya boleh berdampak bagi banyak orang. Dan kita akan berdoa dulu sebelum kita mengakhiri. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini, buat apa yang sudah kami sharingkan, apa yang sudah kami bicarakan, biarlah itu
boleh memberkati setiap kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Dan melalui apa yang kami bicarakan ini Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Ini semua Tuhan adalah karunia-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui apa yang kami sharingkan malam hari ini Tuhan, kami boleh dibangun, kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Berkati Pak Ian Tuhan, berkati pelayanannya dimanapun hamba berada, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kehidupannya Tuhan, pelayanan yang lebih luar biasa. Kau memperhitungkan setiap jerih payahnya Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri spesial konten kami hari ini dan kami serahkan semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.